mengenai struktur anatomi kulit. Nah, seperti yang kita ketahui, kulit adalah organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Kulit juga merupakan organ yang paling luas, yaitu kurang lebih sekitar 15% dari berat tubuhnya kita. Dan pada manusia itu luasnya berkisar antara 1,5 sampai 1,75 meter persegi. Contohnya, misalkan saya kan beratku 50 kg. Berarti berat kulitku kira-kira mencapai 3 gram. Nah, rata-rata tebal kulit itu berkisar antara 1 sampai 2 mm. Namun, kulit yang paling tebal itu berada di telapak tangan dan telapak kaki kita, berkisar 6 mm. Sedangkan yang paling tipis itu berada di organ vitalnya laki-laki, sekitar 0,5 mm. Nah, kulit juga membangun suatu barrier yang memisahkan organ-organ internal dan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi tubuh yang vital ataupun penting. Nah, di dalam anatomi kulit kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lapisan kulit, yang kedua ada kelenjar pada kulit, yang ketiga ada saraf pada kulit, dan yang terakhir ada rambut. Nah, yang pertama kita bahas adalah lapisan kulit. Secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Lapisan pertama itu ada epidermis, kemudian di bawahnya itu epidermis ada dermis atau lapisan kedua, kemudian lapisan yang paling bawah atau di bawahnya dermis itu ada hipodermis. Untuk lapisan pertama ada epidermis yang merupakan bagian terluar kulit yang tersusun atas sel-sel epitel berlapis banyak yang tersusun rapat dan mengalami keratinasi, di mana keratinasi ini menghasilkan keratin yang merupakan protein yang bersifat keras, anti air, dan berfungsi untuk melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah. Nah, epidermis itu terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, kemudian lapisan kedua ada stratum lucidium, kemudian lapisan ketiga ada stratum granulosum, kemudian lapisan keempat ada stratum spinosum, kemudian yang terakhir ada stratum basalis. Oke, kemudian lapisan tersebut kita perbesar seperti ini ya. Nah, jika diperbesar akan tampak seperti ini. Yang pertama ada stratum corneum yang merupakan lapisan epidermis paling luar, terdiri dari beberapa sel yang pipi atau gepeng dan merupakan sel mati sehingga tidak memiliki inti, dan cairan selnya atau protoplasmanya berubah menjadi zat keratin. Sel ini akan diganti oleh sel-sel di bagian bawahnya setiap 15-30 hari. Jadi lapisan ini akan mengelupas. Nah, sebagian dari kita itu tidak sadar kalau mengelupas kulit tak setiap 15-30 hari. Nah, contohnya itu kalau seringki mak lulur, itu kan ada daki-daki tak keluar. Nah, daki-daki itu yang disebut sebagai stratum corneum yang terkelupas. Kemudian yang di bawahnya stratum corneum ada stratum lucidium. Ini merupakan lapisan jernih dan transparan, terdiri dari 4-7 lapis sel pipi yang tidak berinti, yang mati atau hampir mati. Kemudian ada stratum granulosum. Kenapa disebut sebagai stratum granulosum? Karena di dalamnya itu ada granula-granulanya yang terdiri dari 3-5 granula dan penghasil keratin yang disebut sebagai granula keratohyalin. Kemudian yang dibawanya lagi ada stratum spinosum yang merupakan lapisan paling tebal. Ini memiliki tonjolan penghubung intraseluler. Lapisan epidermis ini berbentuk spiral, ukurannya itu berbeda-beda karena ada proses pembelahan mitosis. Terdapat sel Langerhans, itu tujuannya untuk memberikan peringatan pada sistem imun tubuh saat diserang oleh kuman ataupun virus. Nah, lapisan ini juga memproduksi keratin yang disebut sebagai sel keratoniosit. Kemudian ada stratum basalis yang merupakan lapisan terbawah dari sel epidermis dan melekat pada jaringan ikat dermis. Selnya berbentuk kubus, terdapat sel pembentuk melanin yaitu melanosit yang berperan dalam pembentukan melanin yang mewarnai kulit berupa warna coklat. Nah, semakin banyak melaninnya itu kulit tak, maka kulit akan semakin gelap.
dia itu berasal dari sinar matahari atau sinar UV. Jadi kalau semakin banyak berjemur di sinar matahari, maka semakin gelap juga kulit tak. Nah, ini juga sangat berbahaya kalau berlebihan bisa menyebabkan kanker atau kerusakan DNA kulit. Nah, di dalamnya juga terdapat sel Merkel ini yang warna biru-biru yang membuat kulit menjadi sensitif terhadap tekanan. Kemudian ada lapisan dermis atau lapisan kedua dari Kemudian lapisan kedua ada dermis yang merupakan lapisan yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan epidermis. Ini berisi 3 jenis jaringan, ada kolagen, otot, dan juga saraf. Nah, di dalam dermis ini dibagi menjadi 2 wilayah. Ada parts papiler atau wilayah papiler. Nah, wilayah ini atau lapisan ini merupakan lapisan yang menonjol ke epidermis atau lebih dekat dengan epidermis, berisi ujung serabut saraf dan juga pembuluh darah. Nah, kalau ini yang kuning diibaratkan sebagai sel saraf dan yang biru dan merah ini diibaratkan sebagai pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada parts retikular atau wilayah retikular. Nah, lapisan ini banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, dan juga pembuluh darah. Di dalam folikel rambut yang berwarna coklat ini, berwarna coklat kehitaman, terdapat pembuluh darah yang warna biru dan saraf yang berwarna kuning. Nah, sedangkan jaringan ikat itu diilustrasikan itu yang berwarna pink. Nah, seiring bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan simpul kolagen dan saraf elastis, sehingga terjadi pengeripukan pada kulit. Lapisan berikutnya ada hipodermis atau biasa juga disebut dengan subcutaneous yang merupakan kelanjutan dari lapisan dermis. Ini terdiri atas jaringan ikat longgar dan juga sel-sel lemak. Nah, ini yang bundar-bundar yang warna kuning diibaratkan sebagai sel lemak atau disebut sebagai sel adiposa atau sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, juga terdapat ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan juga getah bening. Tebal tipisnya jaringan adiposa itu tergantung di mana lokasinya. Misalkan di bagian perut atau abdomen itu terdapat 3 cm, sedangkan di bagian kelopak mata itu yang paling tipis. Selanjutnya kita membahas kelenjar pada kulit. Nah, kelenjar pada kulit itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ekrin, ini yang warna biru-biru. Nah, ekrin itu terdapat pada dahi, telapak tangan, dan kaki. Sekresi keringat dari kelenjar ekrin mengandung air yang banyak garam yang fungsinya untuk mempertahankan suhu tubuh, dan apokrin yang ini yang warna pink kayak kayak kepompong, itu dia berada pada bagian tertentu seperti ketiak atau area payudara dan organ vital. Sekresinya awalnya tidak bau tapi karena adanya karena adanya bakteri jadi bau itu kenapa biasa orang di kalipaknya itu mak bau sebum, ternyata sebenarnya tidak bau cuma karena adanya bakteri jadi bau Kelenjar yang kedua ada kelenjar sebaceus. Itu menghasilkan sebum. Sebum ini untuk pelembut kulit atau sebagai bakterisida atau sebagai pembunuh bakteri. Kemudian di dalam anatomi kulit juga terdapat reseptor pada kulit, di mana reseptor ini merupakan sinyal sensorik, sinyal pengirim ke otak, sehingga kita rasakan itu yang apa-apa yang ada di sekitar tak. Nah, di sini ada lempeng atau cakra Merkel yang merupakan reseptor terhadap tekanan ringan, merasakan permukaan kasar tetapi yang tidak ada bulunya. Kemudian ada ujung saraf bebas yang merupakan reseptor terhadap rasa sakit atau gatal. Jadi kalau misalkan tak balecon atau jatuh nah kita rasakan sakit. Nah, ujung saraf ini dia yang sampaikan ke otak tak kalau itu sakit begitu ya.
Kemudian ada ujung saraf rambut. Nah, ujung saraf akar rambut ini dia itu yang rasakan kalau misalkan tak cabut ki bulu-bulu tak atau tak cabut ki rambut tak, dia yang sampaikan nih ke otak. Kemudian ada corpuscula Meissner. Nah, dia yang mendeteksi tekanan ringan sama sentuhan ringan, pokoknya apapun itu yang ringan-ringan. Nah, berbeda halnya dengan corpuscula Pacini. Nah, dia itu yang mendeteksi sentuhan kuat, getaran kuat, ataupun tekanan kuat. Kemudian ada corpuscula Krause. Dia yang mendeteksi sentuhan dan gerakan. Berbeda halnya dengan corpuscula Ruffini yang sama-sama bentuknya tapi berbeda fungsinya. Dia mendeteksi sentuhan dan gerakan tapi di sekitarannya gitu jaringan ikat yang warna pink. Anatomi kulit yang terakhir itu ada rambut. Nah, di dalam rambut selain terdapat ujung saraf rambut juga terdapat otot erector pili, di mana pada saat kita merinding atau merasakan takut, nah dia itu yang kasih berdiri ke bulu-bulu tak, dia yang kasih merinding ke. Dan hampir semua bagian tubuh itu memiliki rambut. Selanjutnya yaitu fungsi kulit, di mana dalam tubuh manusia kulit mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penerima rangsangan. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensorik. Yang kedua yaitu sebagai tempat penyimpanan lemak, di mana dalam kulit lemak-lemak disimpan di bawah kulit yang akan digunakan sebagai cadangan energi. Yang ketiga yaitu sebagai pengeluaran atau ekresi, di mana kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Selanjutnya yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh darah kapiler, serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom. Ketika terjadi perubahan pada suhu luar, darah dan kelenjar keringat kulit mengadakan pengeluaran seperlunya dalam fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu kulit sebagai pelindung atau proteksi, di mana lapisan epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Yang keenam yaitu kulit sebagai tempat penyimpanan vitamin D, di mana pada kulit terdapat provitamin D yang dapat diubah menjadi vitamin D dengan bantuan ultraviolet. Yang terakhir yaitu sebagai penyerapan teratas, di mana kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat yang larut dalam lemak. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kulit. Jenis-jenis kulit dibagi menjadi 4. Yang pertama, kulit normal, kedua, kulit kering, ketiga, kulit berminyak, dan yang terakhir yaitu kulit kombinasi. Kulit normal, istilah yang ditujukan pada kulit yang kelembaban serta pengeluaran minyaknya seimbang, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Sedangkan kulit kering, kondisi di mana minyak yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan kulit normal, sehingga kulit kurang mampu mempertahankan kelembabannya. Sedangkan kulit berminyak ialah jenis kulit yang kelenjar minyaknya sangat aktif, sehingga minyak yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan kulit normal. Sedangkan kulit kombinasi ialah jika pada bagian dagu, hidung, dan dahi atau sering disebut sebagai tison berminyak, sedangkan sekitarnya terasa kering, maka disebut sebagai jenis kulit kombinasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelainan pada kulit. Yang pertama, yaitu kelainan pada kelenjar palit. Pada kelainan kelenjar palit, ada 2 jenis, yaitu jerawat dan juga komedo. Yang pertama yaitu jerawat. Jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum
yang berlebih. Jenis-jenis jerawat ada 4. Yang pertama, akne juvenil, muncul pada masa pubertas pada usia 14 hingga 20 tahun. Yang kedua, yaitu akne vulgaris, jerawat yang berbentuk komedo yang timbul pada kulit berminyak. Yang ketiga, yaitu akne rosacea, yaitu jerawat yang muncul pada wanita yang berusia 30 hingga 40 tahun. Dan yang keempat adalah akne nitrosika, jerawat yang bahaya karena akan menimbulkan bopeng atau lubang. Kelainan pada kelenjar palit yang selanjutnya adalah komedo. Komedo adalah benjolan kecil yang terbentuk di kulit akibat folikel rambut yang tersumbat. Jenis-jenis komedo ada 2. Yang pertama, komedo terbuka. Komedo terbuka muncul sewaktu pori-pori yang tersumbat oleh minyak tidak menutup kembali. Kalau terkena udara, pori-pori tersebut akan menghitam dan menimbulkan titik hitam kecil. Yang kedua, yaitu komedo tertutup. Komedo tertutup muncul di kulit saat pori-pori yang tersumbat menutup dan menimbulkan tonjolan kecil berwarna putih di permukaan kulit. Selanjutnya ada gangguan pigmentasi. Gangguan pigmentasi ini merupakan salah satu masalah kulit yang terdiri dari munculnya bercak pada daerah kulit dan menyebabkan warna kulit menjadi tidak merata. Gangguan pigmentasi itu ada 3. Yang pertama itu melanosis. Melanosis ini adanya bercak berwarna coklat tua kehitaman atau hiperpigmentasi di kulit muka. Biasanya terdapat di daerah pipi, dahi, dan bibir bagian atas. Penyebab dari melanosis ini karena kehamilan, penggunaan pil KB, atau pemakaian kosmetik, dan paparan sinar matahari. Gangguan pigmentasi selanjutnya ada lentigo. Lentigo yaitu sejenis neophyus pigmentosus yang terlihat menyerupai epilides, licin berwarna coklat tua. Gangguan pigmentasi selanjutnya ada vitiligo. Vitiligo ini gangguan pigmentasi pada kulit yang ditandai dengan terjadinya bercak-bercak putih karena kehilangan melanin. Vitiligo ini juga terjadi secara turun-temurun. Selanjutnya ada infeksi jamur. Infeksi jamur ini ada 3 juga. Yang pertama itu ada panu, yang kedua ada kurap, dan yang ketiga ada tinea pedis. Untuk panu ini infeksi jamur dangkal yang disebabkan oleh fungus Malassezia vultur. Penyakit ini tampak sebagai bercak-bercak yang kadang itu tersebar di seluruh tubuh. Infeksi jamur yang kedua ada kurap. Kurap merupakan dermatofitosis yang berupa infeksi kulit berbentuk bulat-bulat besar dengan diameter 3-4 cm. Biasanya kurap ini menimbulkan rasa gatal dan kurap dapat terjadi pada siapapun. Kurap juga biasanya menular. Infeksi jamur yang ketiga atau yang terakhir ada tinea pedis, jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur pada daerah kaki, terutama itu pada telapak kaki dan di sela-sela jari kaki. Untuk kelainan kulit yang selanjutnya yaitu ada alergi atau yang biasa disebut dengan hipersensitivitas. Alergi atau hipersensitivitas adalah perubahan kemampuan tubuh yang didapat dan khas untuk bereaksi terhadap zat, alergen atau antigen yang menempel atau masuk ke dalam tubuh. Pada hakikatnya, alergi termasuk kompleks kekebalan atau imunitas dan bersifat reaksi kekebalan imunologik khas antara alergen dengan zat lain atau antibodi yang dibentuk oleh tubuh. Daya reaksi imunologik tubuh, khususnya kulit, terhadap zat-zat asing yang berkhasiat sebagai antigen bersifat amat khas dan berlangsung amat lama. Zat-zat yang dapat menyebabkan alergi antara lain berupa
Yang pertama ada makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian yang kedua ada bahan yang dihirup seperti udara, debu. Kemudian yang ketiga ada bahan-bahan yang ditempelkan ke kulit seperti kosmetika, alas bedak, lipstik, parfum, hairspray, cat rambut, dan obat-obatan yang seperti salep, balsam, atau krim. Selanjutnya ada reaksi kulit terhadap kosmetika, itu dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu reaksi alergi. Bila seseorang menggunakan suatu jenis kosmetika kemudian mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap kosmetik tersebut, kulit akan menjadi merah, gatal, sampai bengkak-bengkak. Itu dinamakan reaksi alergi. Kemudian yang kedua ada reaksi iritasi primer, yaitu di mana kulit mengalami iritasi segera sesudah pemakaian kosmetika di tempat tersebut dan kulit menjadi gatal dan merah sampai berair. Kemudian yang ketiga ada reaksi fotosensitivitas, di mana reaksi kulit yang terjadi pada tempat yang menggunakan kosmetik setelah kontak langsung dengan sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian yang keempat ada kerusakan di bagian rambut. Zat kimia yang dipakai pada pengeritingan, pelurusan, dan pewarnaan rambut biasanya dapat menyebabkan rambut menjadi rontok atau rambut patah, bahkan dapat menimbulkan kebotakan sementara. Kemudian yang kelima ada pengeritingan rambut secara mekanis juga dapat menyebabkan kebotakan karena tarikan alat pengeritingan atau traction alopecia. Kemudian yang keenam ada kerusakan kuku. Kuku dapat rusak, tumbuh bergelombang, berwarna kusam, tidak tumbuh atau menjadi radang karena zat kimia yang terkandung dalam kosmetik kuku tersebut. Selanjutnya penuaan dini. Penuaan dini ditandai dengan kondisi kulit terlihat lelah, kering, bersisik, kasar, dan disertai munculnya keriput dan noda hitam atau flek. Ada 2 faktor yang mempengaruhi penuaan dini. Yang pertama faktor eksternal yang meliputi radikal bebas, sinar matahari, dan kelembapan udara. Yang kedua faktor internal meliputi keturunan, kesehatan, daya tahan, dan kejiwaan. Hal ini dapat juga dipicu oleh stres dan perubahan hormonal. Selanjutnya kelainan kelenjar keringat. Kelainan kelenjar keringat terbagi atas 4, yaitu yang pertama biang keringat, yang kedua hiperhidrosis, yang ketiga anhidrosis, dan yang keempat bromhidrosis. Yang pertama, biang keringat. Biang keringat adalah suatu kelainan kulit yang disebabkan oleh adanya retensi keringat akibat tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat. Penyumbatan pori-pori kelenjar keringat disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menimbulkan peradangan atau pembengkakan, akibatnya kulit menjadi gatal. Biang keringat sendiri terdapat di daerah dahi, leher, dada, dan punggung. Yang kedua yaitu hiperhidrosis. Hiperhidrosis adalah suatu keadaan bila mana keringat yang dihasilkan berlebihan. Kelebihan keringat dapat terjadi di seluruh badan atau hanya setempat, misalnya di telapak tangan atau kaki. Hiperhidrosis dapat terjadi secara fisiologis karena suatu penyakit atau faktor psikis. Yang ketiga, anhidrosis. Anhidrosis adalah suatu keadaan bila kulit tidak dapat berkeringat, yang disebabkan kelenjar keringat tidak mampu berfungsi lagi atau karena suatu penyakit. Yang keempat, bromhidrosis. Bromhidrosis biasa disebut bau badan, yang mungkin disebabkan oleh bakteri di kulit yang mengadakan dekomposisi keringat, atau karena kelenjar keringat apokrin bekerja lebih aktif. Bromhidrosis selalu disertai hiperdrosis, dan higienis kulit yang baik dapat mencegah bromhidrosis.